Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sudah sarapan ya semuanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita akan doa sebentar, doa pembukaan. Saya bacakan firman satu ayat. Ada di Mazmur 5 ayat 7. Katanya begini. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Kita mau masuk, kita mau naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan kasih, buat setiap kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di hari-hari yang lampau Bapak. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mengisi energi kami Tuhan untuk duduk, untuk menyembah, untuk bernyanyi kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau yakin waktu kami duduk diam, waktu kami Tuhan menaikkan pujian penyembahan, Tuhan kerjakan segala sesuatunya yang kami butuhkan sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kami gak perlu khawatir sebab kami tahu Tuhan Engkau yang sudah menyertai kami di hari yang lampau. Maka hari-hari selanjutnya Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna. Sebentar kami mau ibadah, Tuhan sertai setiap ibadah kami Bapa, biar harum sampai ke surgamu Bapa. Setiap pujian penyembahan dari hati kami, Kau memberkati Pak Gembala kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, biar hikmat, marifat dan wahyu-wahyu yang baru Tuhan itu Kau limpahkan pada Pak Gembala kami Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Sama-sama katakan amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Bagi Engkau Tuhan yang akan kami undang. Sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju bersama, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Yesus berkat, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya, bangkit, serukan nama Yesus. Amin, amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Yesus berkat, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat, nama Yesus, pemberentengan teduh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Kamu bangkit bersama, amin. Terus puji Tuhan. Sama-sama kita katakan Bangkit, serukan nama Yesus. terpuji Engkau Tuhan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Yesus berkat, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya. Semuanya angkat tangan kirinya.
informasi bahwasannya gereja ini GBI Live tidak menyebarkan atau tidak mengedarkan kolektor. Buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang mau ikut menabur buat tempat ini, boleh menabur di bawah, ada kotak, ada amplop di bawah kami sediakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau nafas hidup kami Tuhan Yesus. Kita mau siap teduh sebentar aja. Katakan saja Dia baik bagimu. Terima kasih buat seminggu yang lalu Tuhan. Kita mau naikkan pujian, katakan Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
bersyukur Tuhan, kami ingat firman-Mu, jika 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama-Mu Yesus, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sebab itu kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Roh Allah bukan hanya melayang-layang di atas permukaan air waktu penciptaan, tapi Roh Allah juga ada di dalam setiap kami. Firman-Mu yang berkata Bapa, bahwa pengurapan itu ada di dalam kami, memberi kami pengajaran. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau mendengar pengajaran pewahyuan yang baru tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kami percaya Bapa bahwa firman-Mu berkata disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Mereka yang hadir umat-Mu Bapa di tempat ini Bapa, kasihanilah setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Walaupun mereka yang juga menonton video lewat online Bapa, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakit di bagian tubuh manapun, bahwa setiap anak-anak Tuhan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Sebab itu kami katakan bahwa setiap penyakit Kau enyah dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Dibuka hati dan pikiran kami ya Bapa. Kalau saudara sakit, saudara pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Roh Kudus bicara dalam hati saya, saudara punya kuasa. Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Kau boleh mewakili saudaramu yang mungkin sedang terbaring, entah di rumah sakit. Katakan sendiri pada tubuhmu, jadilah sembuh dalam nama Yesus. 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 Kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi mengenal Yesus. Kita yang siap mengenal Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka firman Tuhan di Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-41. Haleluya. Dan kalau saudara sudah menemukannya, saya mau ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau buka Markus 4 ayatnya yang ke-41. Haleluya. Ya, saudara, saya tunggu buat saudara menemukannya. Markus 4 ayat 41. Kalau saudara sudah ketemu, kita bersama-sama berdiri dan kita akan baca sama-sama. Markus 4 ayatnya yang ke-41 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Silakan duduk saudara. Kapan terakhir kali saudara mengagumi sesuatu? Saya melihat video tentang acara makan malam perhelatan G20 di Bali, saudara. Bagaimana presiden dari berbagai negara itu disuguhkan makanan yang khas, pertunjukan musik dengan pencahayaan yang apik, sengaja dilakukan di lokasi yang juga ikonik, yaitu area patung raksasa Garuda Wisnu Kencana. Saya melihat videonya terkagum saudara. Ya, bulu kuduk pun merinding, muncul rasa bangga akan bangsa sendiri saudara. Kalau saudara belum lihat videonya, saudara, saya sarankan saudara cari di YouTube ya. Bahkan bukan hanya saya saja ternyata yang terkagum. Ada klip di situ ya, Perdana Menteri India pun sampai bertanya ke Pak Jokowi ya, siapa orang di balik layar acara yang menakjubkan ini.
Presiden China Xi Jinping juga menghampiri Pak Jokowi dan menyatakan kekagumannya, saudara. 2000 tahun yang lalu di suatu malam berkumpul belasan orang, saudara, di sebuah perahu hendak menyeberang danau. Semula waktu mereka menyeberang, kondisi baik-baik saja, saudara. Malam yang indah, bintang-bintang menerangi gelapnya malam. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu tampak sangat kelelahan karena mereka seharian baru saja melayani ribuan orang, saudara. Bahkan saking lelahnya bukan hanya mereka, Tuhan Yesus juga lelah secara manusia sampai Tuhan Yesus itu tertidur di buritan perahu tersebut. Tanpa disangka-sangka, kalau saudara baca di Markus 4 ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang ke-35, saudara, datang angin ribut. Sontak air danau pun bergelora, perahu mulai terombang-ambing. Sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa betapa kondisi ini benar-benar menakutkan, gambarannya adalah bahwa murid-murid Tuhan sebagian besar itu punya latar belakang profesi sebagai nelayan, saudara. Tentu nelayan sudah terbiasa dengan yang namanya air laut. Tentu nelayan sudah terbiasa dengan yang namanya angin badai ketika mereka sedang berlayar. Tapi malam itu merupakan malam yang belum pernah mereka alami. Sampai-sampai mereka panik, mereka takut, dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Singkat cerita, Tuhan Yesus bangun dari tidurnya dan membuat badai itu tenang, saudara. Di saat itulah murid-murid terkagum-kagum akan Tuhan Yesus. Dari kekaguman ini muncul satu pertanyaan yang baru saudara baca tadi. Siapa gerangan orang ini? Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan tersebut bukan hanya menunjukkan kekaguman akan Tuhan Yesus, tetapi juga mewakili rasa ingin tahu, keinginan untuk lebih lagi mengenal. Saya berdoa saudara dan saya juga punya rasa lapar dan haus untuk mengenal Tuhan. Siapa yang mau lebih mengenal Tuhan, angkat tangannya. Bilang sama kanan kirinya, jangan nanggung-nanggung. Amin, saudara. Saya mulai mengenal Tuhan Yesus sejak masa kecil saya, saudara. Papa saya seorang Katolik, namun mama saya menganut agama Buddha. Walaupun kadang-kadang mama juga ke gereja Katolik. Saya masih ingat di masa kecil saya sudah ikut sekolah minggu, saudara. Ajaran-ajaran Katolik itu sudah tertanam sejak kecil. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, saya semuanya di sekolah Katolik. Saya masih ingat mulai dari lagu Semua bunga turut bernyanyi, giranglah hatiku, doa Rosario, ya, perjamuan kudus. Saya masih ingat kalau Romo mau perjamuan kudus akan menyanyi, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Baru jemaat ngomong, ya. Berbagai liturgi. Kalau udah mau Jumat Agung, kita ikut yang namanya ritual jalan salib. Sedikit banyak saya tahu tentang Tuhan Yesus. Satu kali saya ditanya sama kawan, Pak Jun kenal Pak Luhut Panjaitan nggak? Saya jawab, saya hanya tahu Pak Luhut, tapi saya nggak kenal. Tahu seseorang atau tahu sesuatu itu bisa didapatkan dari berbagai informasi dan berbagai media, saudara. Tapi beda cerita dengan mengenal. Mengenal sesuatu atau seseorang itu perlu yang namanya hubungan, pengalaman dalam jangka waktu tertentu. Saudara bisa tahu tentang saya, tapi saudara belum tentu mengenal saya. Sama kayak saya dulu, saudara. Saya tahu tentang Yesus, tapi saya tidak mengenal siapa Yesus. Semakin lama dalam pengalaman saya menjadi orang percaya, semakin saya mengenal Tuhan Yesus. Hari-hari ini sedang ramai di YouTube tentang seorang artis yang berusaha mengenal Tuhan, tapi pakai metodenya sendiri. Bahkan bikin podcast sama seorang ustadz terkenal dan setuju dengan beberapa pernyataan ustadz tersebut. Kalau saya mau mengenal Pak Budi, tentu jalur yang tepat adalah kalau saya bertanya sama istri dan anak-anaknya.
Karena kenapa? Karena istri dan anak-anaknya yang punya hubungan, yang punya pengalaman hari demi hari sekian waktu bersama Pak Budi, saudara. Kalau saya mau tahu tentang Pak Budi, tapi saya tanyanya kepada ibu tetangga Pak Budi, tentu tidak tepat, saudara. Jadi kalau saudara mau lebih mengenal Tuhan Yesus, saya minta saudara datang tiap minggu di GB Live, saudara. Amin. Usahakan saudara ikut juga pemuritan lewat Zoom. Jangan saudara cari tahu sendiri di belantara dunia maya, saudara. Apalagi cari tahunya sama pemuka agama yang kelihatannya tahu tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Pertanyaan, siapa gerangan orang ini? Bukan hanya menyatakan kekaguman, melihat mujizat yang ajaib terjadi, saudara, tapi mewakili rasa ingin lebih tahu lagi siapa orang ini sebenarnya. Bertahun-tahun saya menggembalakan saudara. Saya banyak khotbah tentang bagaimana cara kita hidup sebagai Kristen. Bagaimana saya memotivasi saudara. Bagaimana saya membuat saudara untuk mengerti topik-topik kekristenan yang tentu menyenangkan untuk didengar. Tapi per 1 September Roh Kudus mulai gerakan saya, menyadarkan saya untuk kembali mengajarkan saudara siapa gerangan Yesus ini. Siapa sebenarnya Yesus ini. Mengajarkan saudara pribadi yang rela mati di atas kayu salib, menebus dosamu dan dosaku, bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, naik di sorga, duduk sebelah kanan Allah untuk jadi imam besar buat saudara dan saya. Pribadi ini punya nama dan namanya adalah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah minggu ini adalah karakteristik Tuhan Yesus. Saya hanya bagi 2 karakter Tuhan Yesus hari ini. Kita sambung lagi nanti di minggu pertama bulan Desember. Minggu depan saudara akan dilayani Pendeta Joel Berhitu. Saudara siap mengenal Tuhan Yesus? Amin. Katakan kanan kirinya, kamu pasti diberkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara punya catatan atau saudara mau tonton ulang video YouTube-nya, silakan saudara. Karakter pertama Tuhan Yesus, ya. Karakter pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu 100% Allah, ya, tapi Tuhan Yesus juga 100% manusia. Tuhan Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Bukti bahwa dia Allah adalah kehadirannya, eksistensinya itu sudah ada bahkan sebelum ia dilahirkan. Ia dilahirkan itu menunjukkan dia manusia, karena setiap manusia itu lahir, saudara. Tetapi kehadirannya bahwa Allah itu ada, itu sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum dia lahir. Saya masih ingin menjelaskan kepada saudara, mengingatkan kepada saudara, ingat waktu kita mempercayai Tuhan, belajar ilmu tentang Tuhan, ada 3 sudut pandang. Ya, sudut pandang ketuhanan, yang artinya bahwa tidak perlu ada dukungan apapun, bukti apapun, saksi apapun untuk menyatakan Tuhan adalah Tuhan. Karena Tuhan gak perlu approval saudara, Tuhan gak perlu bukti apapun, Tuhan gak perlu kesaksian apapun, hanya untuk membuktikan dia Tuhan. Nah, sudut pandang yang kedua saudara, yaitu sudut pandang secara historis dan juga literatur, ya. Tulisan-tulisan, ya, ada saksi-saksi, ada bukti-bukti dan sebagainya. Nah, sudut pandang yang ketiga adalah peran Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus yang menjadikan saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Beberapa minggu ke depan saya akan lebih banyak bahas dari sudut pandang historis dan literatur, saudara. Bahwa Allah itu 100%, eksistensinya sudah ada sebelum dia dilahirkan. Bukti paling utama, literatur paling utama dan paling sahih tentunya adalah Alkitab, saudara. Nanti saya siapin waktu buat saudara bagaimana mempelajari tentang Alkitab, kevalitan Alkitab. Apakah Alkitab layak dipercaya dan sebagainya, nanti saya share beberapa waktu ke depan, saudara. Ya, tapi yang saya mau share kepada saudara pada hari ini di waktu yang singkat ini adalah 2 karakter Tuhan Yesus. Karakter pertama adalah bahwa Allah itu hadir
sebelum dia dilahirkan, saudara. Ini Yohanes 8 ayat 6, bukti pertama, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkata, Abraham bapamu, apa dikatakan? Bersukacita. Bersukacita apa? Ia akan melihat hariku dan ia apa? Telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Ini waktu Tuhan Yesus lagi ketemu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bilang bahwa Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan apa ia telah melihatnya, saudara. Makanya orang Farisi marah. Dia bilang begini, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya apa? Umurmu belum sampai apa? 50 tahun. Kenapa dibilang umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Karena Abraham umurnya berapa? 2000 tahun sebelum Yesus ngomong saat itu. Dia coba bandingkan, Yesus umurnya belum 50. Dia bilang udah lihat Abraham, saudara, atau Abraham telah melihat dia. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya sebelum Abraham jadi apa? Aku telah ada. Ini membuktikan bahwa Yesus ada sebelum dia lahir dari perawan Maria. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah 100% Allah, saudara. Nah, saya mau katakan sama saudara, waktu Tuhan Allah atau Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada. Itu biar saudara tahu, ngerti sedikit, perjanjian baru itu ditulis dari 2 bahasa. Ada bahasa Arab, tapi sebagian besar bahasa Yunani, saudara. Perjanjian lama itu ditulisnya pakai bahasa Ibrani, saudara. Ya, sebagian besar begitu. Nah, waktu dia bilang aku telah ada, ya itu bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Di dalam bahasa Inggrisnya I am. Ya. Aku ada. Aku adalah. Aku ada. I am nih, gua ada gitu. Ego eimi. Nah, nanti saudara baca di kitab Keluaran, saudara, satu kali Tuhan panggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Lalu Musa menjadi insecure, Musa menjadi rendah diri, dia menjadi begitu nggak pede, saudara, ya bahasa lebih tepatnya nggak pede gitu ya. Dia bilang sama Tuhan begini, kalau nanti bangsa Israel tanya siapa yang suruh saya jawab apa? Siapa namamu? Nah, nanti saudara lihat bahwa namanya Tuhan bilang gini, kalau ada yang tanya, ini namaku. Namaku adalah aku adalah aku. Dalam bahasa Inggrisnya I am. Nah, di zaman perjanjian baru, saudara, itu pernah satu ketika semua kitab termasuk perjanjian lama. Tadi perjanjian lama ditulis pakai bahasa apa? Ibrani atau bahasa Yahudi, ya. Pernah satu ketika ada yang menulis seluruh Alkitab termasuk perjanjian lama itu pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibraninya aku adalah aku, ya, ehye, asyir, ehye, itu di dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Tadi kan saya sempat bahas, saya dulu di sekolah Katolik. Kalau di sekolah Katolik, saudara kebanyakan akan ketemu patung salib, benar ya? Iya. Ya. Ya, yang lagi ramai kan, dibilangnya di dalam patung salib ada jin kafir katanya. Nah, kalau saudara di sekolah Katolik, ya, di sini sekolah Katolik ya, ya. Kalau saudara di sekolah Katolik, itu di atas salibnya ada papan, ya. Nah, di papan itu ada tulisan 4 huruf, tulisannya Indri. Indri. Tapi nanti saudara baca di Injil, Indri ini mewakili bangsa Romawi, supaya bangsa Romawi bisa baca. Ya. Ada lagi bahasa Ibrani, ada lagi bahasa Yunani. Jadi sebetulnya ada 3 bahasa di situ. Ada 3 bahasa. Nah, di dalam terjemahannya tulisannya bilang begini, Yeshua Hanazaret Wahamelek
Ha Yahudim. Ha Yahudim. Jadi Inri ini bahasa Romawi, tapi bahasa Ibraninya tulisannya Yeshua Hanazarim Vahamelek Ha Yahudim. Tapi bahasa Ibrani itu nggak dibaca dari kiri ke kanan, saudara. Tapi sama kayak bahasa Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Hurufnya begini, saudara, berderet. Yeshua Hanazarim, Yesus orang Nazaret. Vahamelek, Melek itu raja. Raja Hayahudim, orang Yahudi. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, waktu melihat tulisan Inri ini, Yeshua Hanazarim Vahamelek Hayahudim, imam besar bilang sama Pontius Pilatus, copot itu, copot. Nggak boleh tulis begitu. Kenapa nggak boleh tulis begitu? Karena orang Ibrani itu nggak semua dibaca. Nanti saudara lihat deh, Google ya, tentang Israel. Itu tulisannya, saudara, semuanya adalah huruf konsonan. Jadi nggak ada A, I, U, E, O-nya. Ya, itu ada penambahan. Nanti kalau saudara belajar bahasa Ibrani ada penambahan titik-titik untuk seolah-olah ada vokalnya, ada A, I, U, E, O-nya. Ya, sama kayak bahasa Rusia lah, kan kotak-kotak begitu, saudara. Ya, nah bangsa Yahudi itu kalau membaca sesuatu itu cuma cukup satu huruf pertamanya, Y, H, W, H. Ini. Jadi dibacanya Y, H, W, H. Apa Y, H, W, H? Yahweh. Yahweh. Kalau saudara nanti pakai Alkitab bahasa Ibrani, Musa tanya sama Tuhan, siapa namamu? Kalau ditanya orang, aku adalah aku, dalam bahasa Ibraninya YHWH, Yahweh. Makanya kalau saudara baca Injil, ada hukum Taurat bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Kata Tuhan di situ kalau saudara baca Alkitab, ada yang Tuhan-nya besar semua, ada yang hanya T-nya besar. Apa bedanya? Tuhan ini bahasa aslinya adalah Yahweh. Nah, bangsa Israel itu nggak boleh ngomong nyebut Yahweh, nggak boleh, saudara, karena nama itu terlalu kudus. Makanya mereka menyebutnya dengan istilah Elohim atau Adonai. Jadi tiap kali mereka baca kitab Taurat, ketemu kata ini, mereka sebutnya Elohim atau Adonai, karena nama ini terlalu kudus untuk disebut. Bahkan penulis kitab saat itu, imam-imam, saudara, kan mereka nulis tuh ya, nyalin gitu kan, nyalin, bikin kitab, mereka salin. Tiap kali mereka mau tulis nama ini, mandi dulu, mandi, kuduskan badan. Habis itu apa? Puasa, kuduskan pikiran, baru tulis. Kebayang gak kalau satu halaman ini ada 10? Mandi dulu, puasa, mandi dulu, puasa. Saking kudusnya. Makanya saya bingung, ada aliran Kristen yang Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yahweh. Saya bilang gila, kurang ajar amat. Kalau zaman sekarang saudara ngomong kayak begitu di Israel, itu hukumannya apa? Dirajam sampai mati, saudara. Karena nama itu terlalu kudus untuk disebut. Tetapi Tuhan bilang apa? Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku Yahweh. Makanya kalau saudara baca di ayat selanjutnya, Yohanes 8:59, Yesus mau ditimpukin batu sampai mati. Ayat ini menunjukkan, saudara, bahwa Yesus adalah 100% Allah. Lanjut. Bahkan saudara, di Matius 8 ayat 29, ada seorang yang kerasukan iblis, kerasukan setan. Berbunyi apa ayatnya? Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami? Apa? Iblis aja tahu waktu lihat Yesus bahwa Yesus adalah, berani-beraninya pemuka agama lain bilang, enggak, Yesus bukan Allah. Iblis aja lihat Yesus, dia bilang apa? Apa urusanmu dengan kami,
Hai anak Allah. Saksi Yehova bilang, ya Yesus cuma anak Allah katanya, tapi bukan Allah. Agama lain juga bilang, kalau Yesus anak Allah, siapa ibunya katanya. Kan gak selalu anak Allah harus ada bapak Allah. Anak kunci gak ada bapak kunci, saudara. Anak Daud gak ada ibu Daud. Ada satu perdebatan Islam lawan Kristen, saudara. Islam versus Kristen. Lalu yang dari pihak yang seberang bilang apa? Anak presiden bukan. Bukan. Anak gubernur bukan. Bukan. Anak wali kota bukan. Bukan. Jadi kalau anak Allah bukan. Bukan, takbir. Bagusnya yang pendeta Kristen bilang, naik mimbar lalu dia bilang, anak monyet bukan. Anak gajah bukan. Anak manusia bukan. Manusia. Anak Allah. Waktu anak Allah itu bicara tentang status dan hakikatnya Tuhan Yesus. Bahwa dia berasal dari Allah. Bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi biar jemaat GB Live, saya pengen Anda itu tahu apa yang Anda percaya. Bukan cuma ngerti bagaimana harus jadi orang Kristen. Jangan sampai saudara cuma ngerti bagaimana untuk hidup, berbuat baik, yang penting saya nyumbang, saya perpuluhan, yang penting saya hidup baik, berkelakuan baik. Tahu-tahu saudara ngobrol sama teman kuliah, sama teman kantor, anak presiden bukan. Mikir, ya juga ya. Langsung saudara jadi mualaf. Amin saudara. Jadi kalau saudara digituin, saudara jawab apa? Anak monyet bukan. Iblis saja ketika ketemu Yesus dia bilang, apa urusanmu dengan kami, hai? Dengan keras iblis juga bilang, berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, apa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu kata Yesus, dia berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, apa? Banyak yang bilang Yesus cuma nabi. Saudara nanya sama orang itu, kalau saudara diajak debat, saudara tanya, nabi mana yang sudah ada sebelum dunia? Nah, saudara tanya balik, nabi mana? Buktikan sama saya. Nabi mana yang sudah ada sebelum dunia? Sehingga pernyataan ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah 100% Allah. Makanya di dalam banyak kalimat Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Aku datang memberikan kasih karunia. Aku datang. Enggak, dia bilang aku lahir. Dia enggak bilang aku lahir. Karena kalau dia bilang aku datang, berarti sebelumnya sudah ada. Sampai sini kira-kira saudara paham? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, saudara. Yang terakhir, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah apa? Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Karakter yang pertama adalah, saudara, bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Tentang Yesus manusia 100%, saya sudah bahas di khotbah saya 2 minggu terakhir. Saudara yang belum dengar, saudara yang sudah dengar atau mau mengulangnya, saudara cek di YouTube channel GB Live. Amin. Yang pertama, karakter Yesus apa? 100% Allah, 100% manusia. Ya. Karakter yang kedua apa? Tuhan Yesus itu kudus, tak bercela, tak berdosa. Karakter Tuhan Yesus yang kedua adalah kudus. Bukan orang Jawa, bukan. Kudus, tak bercela, tak berdosa. Makanya kenapa kita harus hidup kudus? Karena 1 Petrus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sama kayak kalau orang tua bilang, ayo dong kamu hidup sehat dong, supaya kayak papa hidup sehat. Seolah-olah itu bukan aturan, itu adalah ajakan supaya saudara sama seperti bapak saudara. Kuduslah kamu sebab aku
kudus. Jadi kita hidup kudus bukan untuk masuk surga. Kita hidup kudus bukan untuk kita seolah-olah melakukan supaya Tuhan senang. Bukan. Saudara hidup kudus karena Tuhan kudus. Terkait hal ini saya nggak panjang lebar. Saya juga udah jelasin kepada saudara 2 minggu terakhir ya. Yesus nggak berdosa. Tapi Yesus ini paling berbeda dengan siapapun. Bahkan semua pemimpin agama mengakui bahwa diri mereka berdosa. Hanya Yesus yang menyatakan dirinya tidak berdosa, saudara. Di dalam satu surat Nabi Muhammad, dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, demi Allah, saya mencari pengampunan Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali sehari. Hadis Rasul Al-Bukhari. Bayangin, semua pemimpin agama mereka pernah buat dosa. Bahkan pemimpin agama yang namanya Nabi Muhammad berkata bahwa saya minta pengampunan kepada Allah 70 kali sehari. Yohanes 8 ayat 6, Yesus bilang apa? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku? Nabi mana yang berani bilang, buktikan kepadaku bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku apa? Senantiasa. Apa artinya senantiasa? Setiap waktu, setiap kali, setiap kesempatan. Kalau saya, saudara, kadang-kadang saya berkenan, kadang-kadang tidak. Biar kata pakai jas kayak pendeta, saudara. Tapi bisa di luar perbuatan kita, gak kayak pendeta. Mungkin status majelis di luar manusia jelmaan iblis. Kita kadang berkenan, besok enggak. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan Yesus tidak berdosa. Saudara, saya mau katakan, kalau teman saudara ngomong yang bagus tentang saudara, wajar gak? Wajar. Kalau musuh saudara yang bilang bagus tentang saudara, wajar gak? Gak wajar. Kalau kita kenal sama orang, dekat sama orang, salah aja dianggap benar. Tapi kalau orang gak suka sama kita, musuh-musuh kita bener aja dicari-cari salahnya. Ini ayat-ayat yang saya mau tunjukin kepada saudara. Bahkan musuh-musuh Tuhan Yesus pun mengakui bahwa Tuhan Yesus itu kudus. Ini musuh-musuhnya loh, bukan murid-muridnya. Musuh-musuhnya saja mengakui bahwa Yesus itu tidak bersalah. Pilatus bilang apa? Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Yaitu siapa lagi? Istrinya Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Apa pesannya? Jangan kau mencampuri perkara orang benar. Herodes bahkan bilang apa? Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ya, waktu saya ada bentar lagi habis. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini katanya tidak berbuat sesuatu yang salah. Yudas Iskariot bahkan yang mengkhianati dia bilang apa? Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Bahkan yang nyalipin Tuhan Yesus, kepala pasukan Romawi, di bawah kayu salib dia bilang apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Ini yang terakhir. Rajanya si jahat, saudara. Bukan Pilatus, bukan Herodes, bukan istrinya Pilatus, bukan kepala pasukan, bukan yang nyalipin, bukan Yudas Iskariot. Ini rajanya yang paling jahat, itu siapa? Iblis. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Ini kata-kata setan. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Apa? Yang kudus. Iblis saja mengakui bahwa dia tidak berdosa, saudara. Masa saudara lebih bego dari iblis? Iblis mengakui dia anak Allah. Bahkan iblis mengakui
Dia yang kudus. Bahkan di satu kitab berkata apa? Engkau percaya Yesus Tuhan? Ya, iblis pun percaya, bahkan gentar. Kita gampang banget ngomong, OMG, OMG. Nggak ada kegentarannya, saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus kudus supaya apa? Supaya Yesuslah yang paling pantas menanggung dosa saudara dan saya. Menjadi anak domba Allah yang menggantikan posisi saudara dan saya untuk menerima keadilan Allah. Menjadi korban penebus salah. Dan by the way, Yesus bukan hanya nabi seperti yang agama seberang bilang, bahwa Yesus adalah nabi ke-24, baru pemimpin agamanya adalah nabi ke-25, saudara. Yesus bukan hanya nabi. Lalu ada yang bilang begini, Yesus Kristus itu yang diurapi, berarti dia bukan Tuhan, dia cuma manusia. Memang benar dia manusia, tapi juga 100% Allah. Ya, saudara. Katanya hanya raja, nabi, imam yang menyandang gelar Kristus atau yang diurapi. Betul, saudara. Yesus bukan hanya raja segala raja, dia bukan hanya nabi segala nabi, tapi juga imam. Apa maksudnya imam? Nanti kita bahas ya kapan-kapan ya. Imam. Imam itu ada dua jenis dalam tradisi Yahudi. Ada imam besar, ada imam yang biasa. Imam yang biasa itu melayani halaman dan ruang kudus. Jadi bait Allah itu terdiri dari 3 bagian, saudara. Ya, bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Ini halaman, yard. Ya, masuk itu mulai di sini. Namanya ruang kudus. Di sini ada pernak-pernik lah. Ya. Tetapi yang paling dalam itu ada tirai, saudara. Ada tirai kayak hordeng. Hordengnya besar banget. Nah, di dalamnya itu ada tabut perjanjian, saudara. Ada tabut perjanjian. Nah, di tabut inilah Tuhan Allah hadir. Imam cuma boleh melayani di halaman dan di ruang kudus. Tapi ada satu orang, cuma satu. Setahun 1 kali. Hanya dia yang boleh masuk ruang maha kudus namanya. Kalau nabi itu mewakili Tuhan ngomong kepada manusia. Sekali lagi ya, nabi itu mewakili Tuhan ngomong sama manusia. Artinya juru bicaranya Tuhan. Makanya nabi itu nunjuk-nunjuk. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tapi kalau imam itu mewakili manusia untuk ngomong sama Tuhan. Imam itu mewakili manusia ngomong sama Tuhan. Nah, imam besar sebelum dia masuk ruang maha kudus, dia puasa dulu, bos, 40 hari 40 malam. Kenapa? Menguduskan bukan hanya tubuh, tapi menguduskan pikirannya. Nanti dia dipakai jubah, di kakinya itu dikasih gemerincing, jumlahnya 9, saudara. Ada buah dan ada lonceng, itu 9. Lalu diikatkan sama tali yang panjang, saudara. Kenapa diikatkan sama tali yang panjang? Supaya dia jalan dari halaman masuk ruang kudus bunyi cekring, 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 sampai nanti dia masuk ruang maha kudus. Kenapa harus diikat sebagai tali? Karena kalau dia masuk ruang maha kudus dan didapati pikirannya ada dosa, didapati dirinya ada dosa, mati. Mati, saudara. Makanya kenapa ada gemerincing? Supaya orang yang pegang tali di luar itu ngetes. Ditarik-tarik talinya. Cring, 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 cring. Kalau masih hidup biasanya gimana? Ngelawan. Nah, itu tandanya. Kan gak boleh semua orang masuk. Semua orang masuk mati semua, saudara. Karena saking kudusnya ruang maha kudus ini, saudara. Saking kudusnya. Hanya boleh 1 orang. Itu pun setahun sekali. Nah, biar saudara paham nih. Nah, pas kalau dia masuk, didapati dia kudus. Dia keluar dari ruang maha kudus. Ini di luar halaman siapa yang nunggu, saudara? Semua bangsa Israel, semua umat Israel nungguin semua. Kenapa? Karena kalau dia keluar dari ruang maha kudus, dia akan keluar seperti kitab Bilangan 6. Pas dia keluar, semua ngelihat, wih, selamat. Ketika mereka lihat imam besar, mereka akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena imam besar itu akan angkat kedua tangannya dan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan kau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera. Oh, itu jemaat, saudara. Semua bangsa Israel sepanjang setahun ke depan
ternak mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, istri mereka nggak ada yang mandul, ternak mereka nggak ada yang mandul, mereka dalam perlindungan Allah, mereka akan mengalahkan musuh-musuhnya. Saya mau katakan sama saudara, waktu Yesus mati, apa yang terjadi di Bait Allah? Ini tirai terbelah dua, tirainya sobek. Kenapa? Karena imam besarnya juga adalah Tuhan, saudara. Kalau dulu imam besar mau masuk ke dalam ruangan, sekarang bukan hanya imam besarnya yang masuk, tapi Tuhannya yang keluar, saudara. Kenapa kubur Yesus kosong? Karena Yesus gak tinggal di kubur, Yesus tinggal dalam hati saudara. Kuburnya kosong supaya diisi sama saudara. Dia keluar dari Bait Allah, dia pergi kemana? Pergi kepada saudara. Sehingga ketika saudara bergumul, saudara punya tantangan, dia mewakili saudara kepada Allah. Ya Tuhan Allah, tuh jemaat GB Live belum bayar kosan. Tuhan Allah, tuh jemaat GB Live pinjolnya banyak. Tuh, dia gak ngomong nuduh dosa saudara, dia tahu kelemahan saudara, dia mewakili saudara menghadap kepada Allah. Kira-kira waktu dia menghadap Allah, ditemui ada dosa nggak? Nggak ada. Karena kalau ditemui nggak ada dosa, dia akan balik dari Allah, datang kepada saudara, angkat tangannya dua-dua kepada saudara. Waktu Pak Budi lagi tidur, Bu Joyce lagi tidur, Bu Sela lagi tidur, dia taruh tangannya kepada saudara. Tuhan memberkati dan melindungi. Sebab itu dia bilang di ayat di Mazmur, dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa? Karena dia imam besar kita, karena dia tidak berdosa, karena dia kudus. Dua karakter ini saja, dia 100% Allah, 100% manusia. Karakter yang kedua, dia kudus, tidak bercela, tidak berdosa. Seharusnya sudah membuat saudara dan saya bisa mengamini setiap kata dalam pujian ini. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sampai sini. Kita seringkali kalau lagi ada masalah, saudara, kita tuh coba cari jalan keluar. Bahasa Inggrisnya we figuring, trying to find the solution. Semalam istri saya nggak bisa tidur, dia panggil saya udah ketiduran, tapi saya kayak mimpi kok kayak dipanggil istri gitu. Jadi saya bangun, saya tanya, tadi panggil aku ya? Iya, kenapa nggak bisa tidur? Saya samperin dia, karena udah hamilnya besar, jadi saya pakai counter pain di kaki gitu ya, sambil saya pijit-pijitin. Dia bilang lapar, bikinin sereal, jadi saya bikinin. Sambil dia minum, saya pijit-pijitin lagi. Saya bilang kenapa? Dia share apa yang dia takutin. Dia ada takut ini. Kita sebagai manusia ketika ngalamin masalah, pergumulan saudara, kita coba cari jalan keluar. Tapi pujian ini bilang, hikmat Tuhan tak terselami, saudara. Supaya saudara bisa tidur nyenyak, serahin sama Tuhan. Ibrani bilang dia bukan imam besar yang gak pernah ngalamin apa yang saudara alami. Dia imam besar yang pernah ngalami yang kita alami. Bahkan saudara, ada satu kutuk di Taman Eden. Ini biar pada tahu, namanya kutuk berkeringat. Makanya di dalam melayani di Bait Allah, nanti saudara cek di kitab Imamat, itu ada satu perintah bahwa imam tidak boleh berkeringat. Kalau imam berkeringat, dia melanggar hukum Allah. Artinya apa? Keringat itu menunjukkan susah payah. Kita nggak boleh melayani Tuhan dengan susah payah. Makanya di GB Live, melayani Tuhan harus dari kelimpahan. Kita melayani happy, bukan karena dipaksa, bukan karena susah payah. Nggak boleh keringat.
Firman Tuhan berkata satu kutub di Taman Eden, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan taman ini. Apa itu berpeluh? Meneteskan keringat. Di Taman Eden ada kutub, dengan berkeringat engkau akan mengusahakan ini. Tapi di Taman Getsemani, Yesus, Alkitab bilang apa? Saking takutnya, sampai-sampai keringatnya bercampur darah. Kemana itu keringat dan darah netesnya? Ke tanah. Tanah yang tadinya terkutuk, saudara. Tapi dengan tetesan keringat Yesus bercampur darahnya, tanah yang terkutuk itu ditebus menjadi tanah yang diberkati. Supaya saudara dan saya bangun tidur, bekerja. Saudara bekerja bukan dengan susah payah. Pemasmur katakan ada orang yang bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jam malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara dan saya lagi tidur pun Tuhan berkati saudara. Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan kuatkan saudara. Tuhan pulihkan keluarga saudara. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Mari bangkit berdiri. Kita siapkan perjamuan kudus. Saya suka posting di Instagram. Banyak yang bilang, emang itu ada tujuan apa sih? Saya cuman itu bikin histori saudara, supaya saya tahu siapa dulu saya, bagaimana keluarga saya. Di waktu saya ngelihat saudara, saya bilang supaya hari demi hari saudara punya pertanyaan yang sama seperti di danau yang tadinya badai lalu teduh. Siapa sebenarnya orang ini? Karena satu kali kelak saudara, kita akan ketemu sama Yesus face to face. Amen. Bahkan iblis pun mengenali, engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Akankah engkau menghukum aku sebelum waktunya, kata iblis. Jadi iblis tahu waktunya kapan. Iblis tahu waktunya sempit, saudara. Makanya dia kerja keras saudara, karena dia gak mau ke neraka sendirian. Tapi Yesus melalui saya, melalui saudara, mari kita beritakan, ceritakan kepada siapapun saudara. Kalau saudara takut menginjil, video-video saya di YouTube, saudara share aja ke kawan saudara, supaya semua banyak orang makin tahu, oh Yesus mengasihi kita semua. Mari angkat roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makan. 1 Korintus 11 berkata bahwa orang yang tidak mengakui tubuh Tuhan, banyak di antara mereka yang lemah, sakit, dan meninggal di usia dini. Saudara dan saya yang mengakui tubuh Tuhan, saudara akan menjadi kuat, saudara akan berumur panjang dan menjadi sehat. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosaku sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang lain yang dipuji. Ku kagum akan Engkau.
saudara. Dan kau bayangkan bahwa imam besarmu, Yesus yang sudah mati bagimu, berdiri di hadapanmu sesudah ia keluar dari ruang Maha Kudus dan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, memberikan kepadamu kesembuhan, memberikan kepadamu pemulihan, memberikan kepadamu perlindungan, memberikan kepadamu kelepasan, memberikan kepadamu pengharapan, memberikan kepadamu jalan